Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya Naila Ahsan Al-Husna dan Mbak Anissa Lailatul Qadrah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema yaitu anak jalanan dan gepeng atau gelandangan dan pengemis. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian anak jalanan. Apa sih anak jalanan itu? Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lainnya. Anak jalanan atau anak yang tinggal di jalanan biasanya mereka itu dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan atau kehancuran keluarganya. Sama halnya pengertian dari Departemen Sosial yang mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok menurut Anwar Bajari. Yang pertama yaitu Children of the Street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan erat dengan orang tua. Yang kedua yaitu Children of the Street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antaranya masih ada hubungan dengan orang tua, tetapi frekuensi pertemuan mereka terbatas. Yang ketiga yaitu Children from Families of the Street, yaitu anak jalanan yang berasal dari keluarga yang memang hidup di jalanan. Dalam kelompok ini, mereka memiliki kekeluargaan yang cukup kuat. Selanjutnya yaitu anak jalanan yang dibagi dalam beberapa kelompok menurut karakteristiknya. Yang pertama yaitu kelompok anak yang hidup dan bekerja di jalanan. Memiliki karakteristik yang pertama menghabiskan seluruh waktunya di jalanan. Selanjutnya yaitu kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orang tua mereka setiap hari. Dengan karakteristik yang pertama, hubungan dengan orang tua masih ada tetapi tidak harmonis. Yang kedua, sebagian besar telah putus sekolah dan biasanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah. Yang ketiga yaitu kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang ke desanya antara 1 atau 2 bulan sekali, yang memiliki karakteristik yang pertama bekerja di jalanan sebagai pedagang asongan, menjual makanan keliling, kuli angkut barang, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu anak remaja jalanan bermasalah dengan karakteristik menghabiskan sebagian waktunya jalanan, sebagian sudah putus sekolah, terlibat masalah narkotika atau obat-obatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses terjadinya anak jalanan. Menurut Sukasturi Sukyadi, proses terjadinya anak jalanan dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengetahuan sampai adanya ketertarikan. Umumnya di tahap ini seorang anak hanya sebatas melihat dan dari pengetahuan mereka bahwa pekerjaan yang biasa menghasilkan uang yang dapat dilakukan oleh anak seusia mereka. Di tahap ini tidak membuat anak langsung turun ke jalan, semua tergantung pada seberapa besar perhatian dan ketertarikan tiap anak pada pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu ketertarikan sampai keinginan. Tahap ini merupakan tahap ketertarikannya telah mendapat fasilitas atau faktor pendorong seperti kondisi ekonomi atau kondisi keretakan hubungan orang tua. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Anak mulai melaksanakan niat dengan mendatangi tempat operasi. Jika menemukan teman yang sudah dikenal, keinginan tersebut segera terrealisasi meskipun malu-malu. Yang keempat yaitu memasuki kehidupan anak jalanan. Dalam tahap ini, anak akan diterpa berbagai pengaruh kehidupan jalanan. Akan tetapi, hal ini juga bergantung pada diri anak tersebut dan teman yang membawanya. Yang kelima yaitu terjerumus atau kembali pada kehidupan wajar. Apabila dalam perkembangannya anak merasa bahwa mencari nafkah di jalanan semakin sulit, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ia bertahan dengan tetap memegang norma kemasyarakatan atau keluar dari komunitas jalanan. Kemungkinan kedua yaitu apabila menerima stimulus baik dari kawan maupun pihak lain untuk berbuat negatif, anak akan masuk dalam kategori anak jalanan bebas, yaitu norma agama dan norma kemasyarakatan cenderung ditinggalkan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab timbulnya anak jalanan. Dalam buku Adon Nasrullah Jamaluddin dalam Surya Munandar menyatakan bahwa ada sejumlah penyebab dari fenomena anak bekerja, antara lain
Yang pertama yaitu tekanan ekonomi keluarga, dipaksa orang tua, diculik atau dipaksa bekerja, asumsi bahwa bekerja bisa dijadikan sebagai sarana bermain, dan pembenaran budaya bahwa sejak kecil anak harus bekerja. Terdapat 3 tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan menurut Departemen Sosial. Yang pertama, tingkat mikro, yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. Yang kedua yaitu tingkat meso, yaitu faktor yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu tingkat makro, yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat. Ada 2 faktor yang membuat anak dan keluarga terpisah. Yang pertama yaitu faktor pendorong, disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang sulit, ketidakserasian dalam keluarga sehingga membuat anak tidak betah, adanya kekerasan dan kesulitan hidup di kampung. Yang kedua yaitu faktor menarik, pergaulan bebas, ajakan teman, kehidupan jalanan yang membuat anak mudah mendapat uang. Selain itu, lingkungan komunitas juga menjadi penyebab gejala baik anak jalanan, terutama yang berkaitan dengan fungsi stabilitas sosial dari komunitas tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Lailatul Qadriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.